Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nucia Mega Pertiwi dengan NPM 2020-435-00685. Saya mahasiswa semester 8 di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan produk pencium muka untuk kulit berminyak dengan metode analitika hierarki proses. Aplikasi ini dibuat untuk membantu konsumen memilih produk pencium muka yang tepat, apalagi untuk tipe kulit berminyak, agar terhindar dari efek samping dari penggunaan yang tidak sesuai. Dengan memanfaatkan metode analitika hierarki proses, aplikasi ini mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kandungan aktif, harga, jumlah produk terjual, berat, dan desain kemasan. Sehingga konsumen tidak mengandalkan faktor subjektif. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan laporan penyediaan yang terstruktur untuk memudahkan konsumen dalam membuat keputusan yang tepat dan informatif. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Baik, untuk pertama saya akan mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP agar program dan database terkoneksi. Setelah itu, untuk program sendiri saya membuat dengan NetBeans. Pada program, halaman yang akan muncul pertama yaitu halaman login, di mana pengguna mengharuskan mengisi username dan password. Di sini, jika username dan password salah, maka akan muncul pop-up login gagal. Sedangkan, jika username dan password benar, maka akan muncul pop-up login berhasil dan akan tertuju ke menu utama. Dan pada halaman utama ini terdapat 4 menu, yaitu data produk, kriteria, penilaian produk, dan laporan data. Pada menu data produk ini terdapat informasi mengenai produk dan terdapat 3 button di mana ada tambah data, edit data, dan hapus data. Pada tambah data ini terdapat 2 bagian di mana ada bagian untuk mengisi informasi tentang data produk dan bagian untuk penilaian produk. Sebagai contoh, saya akan mengisi misalnya ID 5, nama produk Emina, teksturnya gel, beratnya 50 ml, dan harganya 30.000. Kandungan aktifnya sebagai contoh hanya XXX. Lanjut ke penilaian, di sini terdapat 5 kriteria penilaian, yaitu kandungan aktif, harga, jumlah produk terjual, berat produk, dan desain kemasan. Untuk kandungan aktif ini terdapat 4 subkriteria, yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Sebagai contoh, saya akan mengklik cukup sesuai. Setelah itu, lanjut ke kriteria harga. Di sini terdapat 3 subkriteria, yaitu mahal, di mana harga produk lebih dari 110.000, kemudian cukup murah, di mana harganya hanya 50.000 sampai 110.000, dan yang terakhir yaitu murah, di mana produknya kurang dari 50.000. Contohnya saya akan pilih 50 murah, kurang dari 50.000 karena di sini tercantum bahwa harga hanya 30.000. Lanjut ke kriteria jumlah produk terjual. Di sini terdapat 4 subkriteria, yaitu sangat banyak, di mana produk yang terjual lebih dari 50.000 pieces. Selanjutnya ada subkriteria banyak, di mana produk terjual 21.000 sampai 50.000 pieces, dan subkriteria sedang dari 5.000 pieces sampai 20.999 pieces, dan terakhir ada subkriteria sedikit di mana produk yang dijual kurang dari 50 pieces.
Di sini saya akan pilih contohnya sedang. Selanjutnya, kriteria produk, di mana untuk subkriteria berat produk ada subkriteria besar, normal, dan kecil. Di sini karena saya menuliskan 50 ml, maka untuk penilaian beratnya yaitu kecil. Selanjutnya di sini ada desain kemasan. Terdapat 3 subkriteria yaitu fungsional, estetika, material kemasan. Sebagai contoh, saya akan mengklik fungsional. Setelah data terisi semua, kita dapat mengklik simpan agar data masuk ke database. Kita klik simpan, oke. Maka data yang telah kita input tadi sudah masuk ke tabel. Jika ada kesalahan dalam pengisian, kita dapat mengeditnya. Untuk caranya, kita klik bagian data yang akan diubah, kemudian klik edit data. Sebagai contoh, saya akan merubah ini jadi 50 ml dan beratnya berarti jadi besar. Setelah teredit, kita klik edit. Maka akan muncul pop-up data berhasil diubah. Dan jika kita ada data yang tidak ingin masuk ke penilaian, kita hanya klik datanya yang akan dihapus, kemudian klik hapus data. Oke, kita lanjut ke kriteria, di mana di menu kriteria ini terdapat 2 submenu, yaitu prioritas kriteria dan pengaturan prioritas subkriteria. Untuk menu prioritas kriteria ini berfungsi sebagai pengaturan dari kepentingan kriterianya. Di sini sudah saya masukkan untuk datanya, kita bisa atur ulang dengan mengklik button atur ulang. Setelah mengklik atur ulang, maka data akan terhapus semua. Setelah itu kita akan memasukkan kembali, misalnya seperti ini. Setelah kita atur, kita klik simpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Jika selanjutnya ternyata ada kesalahan pada pengaturannya, kita bisa mengubah prioritas kepentingannya dengan mengklik data yang akan diubah terlebih dahulu, kemudian mengatur kembali. Contohnya seperti untuk kriteria penting kedua yaitu kandungan aktif dan kriteria cukup penting ketiga yaitu harga. Setelah semua diedit, kita bisa mengklik bagian tombol edit. Maka di database akan berubah sesuai yang telah kita edit. Kita lanjut ke pengaturan prioritas subkriteria. Di sini sama seperti pengaturan prioritas kriteria, kita dapat mengatur subkriteria, di mana di sini untuk kandungan aktif, untuk pengaturannya di sini ada sangat penting ke 1, contohnya sangat sesuai, kemudian penting kedua cukup sesuai, cukup penting ketiga kurang sesuai, kemudian biasa ke 4 yaitu tidak sesuai. Sama halnya kita dapat mengatur pada harga, berat produk, jumlah produk terjual, kemudian desain kemasan, dan berat produk. Di sini sama seperti sebelumnya, untuk buttonnya untuk atur ulang yaitu menghapus semua data yang ada pada tabel, kemudian edit untuk mengatur kembali kepentingan subkriteria dan simpan untuk menyimpan ke database. Di sini karena saya sudah mengisi untuk pengaturan subkriterianya. Kita lanjut ke penilaian produk. Sebelumnya saya akan menghapus terlebih dahulu.
Oke, untuk penilaian produk di sini kita perlu mengklik penilaian alternatif, maka akan muncul pop-up mengenai perhitungan hasil penilaian produk menggunakan metode AHP. Pertama, kita mengharuskan pilih nomor ID agar nama produk dan penilaian produk yang telah kita isi sebelumnya dapat masuk ke perhitungan hasil penilaian ini. Setelah itu, kita klik hitung, maka akan muncul penilaian pada produk tersebut, di mana penilaian produk ini dihasilkan dari matrik di bawah ini. Untuk matrik perbandingan kriteria, kita sudah set penilaiannya di program, kemudian kita menampilkan jumlahnya juga, kemudian setelah dijumlah kita ke matrik normalisasi untuk mendapatkan bobot dari setiap kriteria, kemudian menghitung CR untuk berfungsi sebagai apakah penilaian matrik ini sudah konsisten atau belum. Jika sudah konsisten, kita dapat lanjut ke subkriterianya. Di sini untuk langkah-langkahnya sama seperti kriteria, di mana dimulai dari kita men-set matrik perbandingan, kemudian menormalisasi sehingga mendapatkan bobot dari subkriteria masing-masing. Dan di sini terdapat CR, nilai CR-nya, dan menandakan CR-nya sudah konsisten apa belum. Baik, setelah itu, setelah penilaian, kita dapat menyimpan data produk agar masuk ke database. Kita lanjut, simpan. Baik, setelah semua dinilai, untuk menampilkan di database, perlu mengklik pembaruan penilaian. Di sini didapat untuk peringkat pertama, yaitu produk Cetaphil dengan nilai 0,99, kemudian peringkat kedua CareXX dengan nilai 0,83, kemudian untuk peringkat ketiga yaitu Skintific dari nilai 0,72, dan terakhir ada Wardah dengan nilai 0,67. Baik, setelah itu kita lanjut ke menu laporan data, di mana terdapat submenu laporan produk, laporan prioritas kriteria, laporan prioritas subkriteria, dan laporan hasil seleksi. Jika kita mengklik submenu laporan produk, maka akan muncul output file yang dapat kita simpan ke dalam device, dan untuk outputnya sendiri terdapat nomor ID, nama produk, tekstur, berat, harga, dan komposisi yang telah kita isi sebelumnya. Selanjutnya, untuk laporan prioritas kriteria, sama sebelumnya kita bisa mengklik dan akan muncul outputnya di mana terdapat kode kriteria, nama kriteria, prioritas kepentingannya. Kita lanjut ke laporan prioritas subkriteria, sama seperti sebelumnya. Di sini untuk subkriteria terdapat nomor, kode kriteria, nama kriteria, subkriterianya apa, kemudian prioritas kepentingannya seperti apa. Kita lanjut ke laporan hasil seleksi. Di sini terdapat peringkat, nomor ID, nama produk, komposisi, dan hasil penilaiannya. Baik, sekian. Untuk kita bisa keluar dari program, kita dapat mengklik logout agar kembali ke awal, yaitu halaman login. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Semoga yang melihat dapat mengembangkan kembali program ini dari segi kriteria maupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.